Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Tasya Delia Putri dari Wisma Sasu TV. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu guru dari SMA Negeri Hatsuko. Assalamualaikum Bu. Salam. Dengan Bu siapa? Saya Dora. Bapak Muhammad Sohib. Saya dengan Bu Eva di sini di SMA Soko. Saya mengampu mata pelajaran ekonomi. Saya Rizky Ayu Triwardani mengampu pelajaran matematika. Ya, baik, di sini saya izin wawancara ya Bu ya. Silakan. Sebagai guru SMA Negeri 1 Suko, bagaimana awal tercetusnya ide adanya berkebun di pelajaran kelas 10 ini? Oke, ide adanya berkebun ini salah satu proyek dari P5, yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan. Tidak hanya itu saja, tapi kita juga berusaha untuk mengenalkan kewirausahaan kepada murid-murid bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini tentang penanaman beberapa macam tumbuhan kedepannya bisa dijadikan sebagai wadah kewirausahaan, sehingga mereka setidaknya setelah lulus dari SMA mereka memiliki skill pertanian dan lain sebagainya. Baik. Jadi ini salah satu dari sekian banyak program sebetulnya. Ini adalah seperti yang dipampangkan di banner besar itu. Ini bercocok tanam sayur, mengajari anak-anak untuk bagaimana menciptakan salah satu poin ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan sayur mayur kita ini di kehidupan sehari-hari, bahwa kita butuh sayur selain vitamin, mineral, dan seratnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Gitu ya? Jadi ini kan mereka temanya yaitu tentang sayuran untuk ketahanan pangan. Jadi mereka itu mungkin di rumah ada yang kurang makan sayur, terus jarang berkebun. Jadi mereka itu bisa lebih peduli lagi terhadap lingkungannya. Selain itu mereka juga bisa lihat tuh kalau di rumah misal ada yang hijau-hijau kan jadi segar. Dan juga bisa mencoba ditanam di rumah untuk makanan sehari-hari. Seperti itu. Oh ya, baik. Bagaimana proses dari awal pembibitan sampai panen? Kayak butuh berapa lama dari awal pembibitan sampai sekarang ini? Kalau untuk pembibitan sampai panen ini sekitar 4 minggu. Jadi yang pertama itu kita semai dulu di suatu tempat bibitnya. Nanti kalau sudah umur sekitar 1 minggu kita pindah ke lahan-lahan di tempatnya siswa. Karena kita sudah menyediakan sesuai dengan kelompok kelas masing-masing. Seperti itu. Dan tiap hari ini siswanya diminta untuk bertanggung jawab atas lahannya masing-masing. Jadi dirawat ya. iya, jadi antara mungkin kebun yang satu dengan kebun yang lain itu akan menghasilkan tanaman yang berbeda sesuai dengan tingkat cara mereka perawatannya. merawat. Di lahan ini tuh ada tanaman apa aja ya Bu? Kita kebetulan pada proyek P5 ini menanam kangkung, kemudian berbagai macam bayam ya. Jadi ada beberapa jenis bayam, walaupun mungkin kelihatannya sama, tetapi ini memiliki jenis-jenis yang berbeda. Kemudian ada lagi kebetulan sebelum ada proyek P5 ini SMA Soko sudah memiliki greenhouse sih. Jadi setidaknya ini melanjutkan saja dari program greenhouse yang sudah dimiliki oleh SMAN 1 Soko. Yang mengikuti kegiatan ini tuh semua kelas 10 apa bagaimana ya Bu? Ini memang masuk dalam kegiatan intrakurikuler, jadi semua siswa kelas 10 harus mengikuti ini dan juga ditemani oleh fasilitator dari guru yang mengampu pelajaran di kelas 10. Kesan pesannya untuk kegiatan ini bagaimana Bu? Oke, jadi kegiatan ini positif sekali ya. Untuk anak-anak selain menambah wawasan itu juga jadi refreshingnya mereka. Refreshingnya dalam arti apa? Jadi pagi-pagi mereka kan biasanya harus siram tanaman itu. Nah itu mereka juga pasti senang melihat tanaman yang mereka tanam mulai dari bibitnya itu mulai dari tumbuh. Jadi mereka senang melihat dari hari ke hari tanamannya itu berkembang. Terima kasih ya Bu atas wawancaranya. Oke guys, jadi saya kali ini bersama Aku Marcel Adi Navarro dari kelas 105. Oke, jadi saya mau bertanya bagaimana proses mulai dari pembibitan, penanaman, dan sekarang sudah mulai melakukan pemanenan nih. Bagaimana perasaanmu dengan melakukan P5 ini? Nah, untuk proses pertama yang kami lakukan yaitu proses pembibitan ya. Jadi kita tanam
lahannya itu seperti diberikan kayak pupuk, habis itu kayak digemburkan, habis itu yang dari bibitnya itu yang dari tempat penangkaran yang kecil-kecil banyak itu dipindahkan ke lahannya itu. Nah habis itu kita mulai merawat, menanam yang di lahan itu, kemudian memberi penyiraman yaitu setiap pagi dan sore hari. Jadi itu dilakukan setiap hari ya, penyiraman yang dilakukan pagi serta sore hari itu setiap hari. Terus untuk perasaan saya mengenai P5 ini sangat menyenangkan karena di lain saya menyukai tentang berkebun, juga saya sangat cinta dengan kayak alam gitu. Jadi semua kak ngelihat ijo-ijo gitu bawaannya seneng aja gitu, kayak ya ngalir aja gitu, kayak asik gitu. Oke, terima kasih ya. Oke guys, jadi kali ini kita bersama dengan teman-teman ini, ayo 10-3 ini, ayo 10-3. Nih, siapa ini? ini bersama dengan Bu siapa nih? Bu Retno. Oh iya, Bu Retno yang cantik banget. Kali ini lagi melakukan apa nih, Bu? Panen raya Ya, P5. Ya. Ini judulnya tuh, guys. temanya gaya hidup berapa? Gaya hidup berkelanjutan. Iya. Topiknya apa? Gaya sayuran untuk ketahanan pangan. Iya. Bagaimana perasaan Bu Retno? Alhamdulillah anak-anak ini mau langsung menanam. Harapan saya mudah-mudahan dari menanam di sekolah, anak-anak itu di rumah juga kan ada lahan-lahan. Kalau perlu pot-pot itu juga ditanami sayuran. Dan di sana anak-anak proses menanam sampai proses masak dan mau untuk mengkonsumsi. Anak sekarang kan jarang mau sayur. Iya, jarang banget. Yo, Ya, saya juga jarang. iya tah. Iya. Harus sadar, Iya. ya badannya sehat. Iya. Untuk meraih cita-cita badan harus sehat. Ya, siap. Semoga semua sukses. Amin. Soleh-soleha, Amin. amanah. Amin. Makasih ya, Bu. Ya. Adalah ketika hidup itu seperti ini lah. Ya, hidup seperti kita menanam di greenhouse, butuh disiapkan hatinya, butuh disiapkan semuanya. Kemudian kita lanjut sekolah TK, lanjut sekolah SD, lanjut sekolah SMP, lanjut sekolah SMA di kelas 10 ini. Terus ini proses. Nanti anak sampai lulus SMA, kuliah di BPN atau di Ikatan Dinas, sampai pada suatu saat juga bisa memetik buahnya seperti ini. Perjuangan panjang. Perjuangan panjang. Hidup tidak seenaknya. Hidup tidak santai-santai. Sukses tidak santai, santai tidak sukses. Ya, ini adalah pelajaran yang dapat kita ambil. Luar biasa. Paling tidak anak saya sudah ngerti cara berkebun, sudah ngerti cara untuk menanam bayam, menanam kangkung. Nanti tolong Pak Ujib ini dilanjutkan ya. Apa sampai dilanjutkan nanti setelah ini ditanami untuk setiap hari untuk kegiatan greenhouse. Meskipun kita kota, tapi anak tidak kalah dengan yang tidak di kota. Nanti cara bercocok tanam dan nanti cara berkebun. Jadi kan, ini dikasih label dengan mana seperti ini, ikan udah beda. Ini juga dikasih ikan tapi tidak dikasih ukur, nanti akhirnya kurang pas. Karena bergelarnya begitu. Iya kan? Diri kita juga perlu dikemas. Sekarang saya tanya, diri kita itu ingin jadi apa dan kemana tergantung siapa? Tergantung pada diri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Makanya dengan P5 ini, yang ketiga kita berkebun sudah berhasil ya.
Saya terima kasih atas semuanya, Bapak Ibu Bapak Guru, kita Mutu, fasilitator, dan anak kasus semuanya ini saya terima kasih. Anda bisa berbuat yang lebih untuk sekolah. Ini saya inginkan kalau nanti ini bahkan nggak perlu berjualan, nggak perlu berjualan. Jadi biar terus sama juga dan kawan-kawan. Jadi harus seperti apa? Sekali lagi terima kasih semuanya. Ya. Kalau saya pakai tanduknya, dari udara. Beli lewat luar serban. Siswa SMA cukup memang hebat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah wawancara dari salah satu guru SMA Negeri 1 Suko. Saya Tasya Adelia Putri dari Isma 1 TV melaporkan.